Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Masih banyak berita-berita negatif soal Islam. Ya, memang berita negatifnya disebabkan karena orang-orang Islam sebagian diantaranya sangat intoleran. Sehingga ketika masuk media digambarkan seakan-akan seluruh orang Islam memang intoleran. Ini saya langsung ingin menyebutkan ini adalah salah satu surat perjanjian Nabi Muhammad kepada orang-orang Kristen, orang-orang Najran. Kemudian isi perjanjian ini akan sedikit kita bahas setelah saya ceritakan. Kita mulai Baraya. Ini teksnya. Najran dan kelompoknya, serta semua penganut agama Nasrani di seluruh dunia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pembelaan Muhammad Rasulullah, menyangkut harta benda, jiwa, dan agama mereka, baik yang hadir dalam pertemuan ini maupun yang tidak hadir, termasuk juga keluarga mereka, tempat-tempat ibadah mereka, dan segala sesuatu yang berada dalam wewenang mereka, sedikit ataupun banyak. Saya, Nabi Muhammad maksudnya, saya berjanji melindungi pihak mereka dan membela mereka, gereja dan tempat-tempat ibadah mereka, serta tempat-tempat pemukiman para rahib dan pendeta-pendeta mereka. Demikian juga dengan tempat-tempat suci yang mereka kunjungi. Saya juga berjanji memelihara agama mereka dan cara hidup mereka dimanapun mereka berada. Sebagaimana pembelaan saya terhadap diri saya sendiri, keluarga dekat, serta orang-orang Islam. Karena saya telah menyerahkan kepada mereka perjanjian yang dikukuhkan Allah bahwa mereka memiliki hak serupa dengan hak kaum muslimin dan kewajiban serupa dengan kewajiban mereka. Kaum muslimin pun berkewajiban seperti kewajiban mereka berdasarkan kewajiban memberikan perlindungan dan pembelaan penghormatan sehingga kaum muslimin berkewajiban melindungi mereka dari segala macam keburukan dan dengan demikian mereka menjadi sekutu dengan kaum muslimin menyangkut hak dan kewajiban. Lanjut. Tidak boleh uskup dari keuskupan mereka diubah, tidak juga kekuasaan mereka atau apa yang selama ini mereka miliki. Tidak boleh juga dituntut seseorang atas kesalahan orang lain, sebagaimana tidak boleh memasukkan bangunan mereka ke bangunan masjid atau perumahan kaum muslimin. Tidak boleh juga mereka dibebani kezaliman menyangkut pernikahan yang mereka tidak setujui. Keluarga wanita masyarakat Nasrani tidak boleh dipaksa mengawinkan anak perempuannya kepada pria muslim. Mereka tidak boleh disentuh oleh kemudaratan. Kalau mereka menolak lamaran atau enggan mengawinkan, perkawinan tidak boleh terjadi, kecuali dengan kerelaan hati. Apabila seorang wanita Nasrani menjadi istri seorang muslim, maka sang suami harus berbuat baik. Harus menerima baik keinginan istrinya untuk tetap dalam agamanya dan mengikuti pemimpin agamanya, serta melaksanakan tuntunan kepercayaannya. Tidak boleh hal ini dilanggar. Siapapun yang melanggar dan memaksa istrinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan urusan agamanya, maka ia telah melanggar perjanjian yang dikukuhkan Allah dan mendurhakai janji Rasul-Nya. Dan ia tercatat di sisi Allah sebagai salah seorang pembohong. Untuk para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadat mereka, atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari muslimin, maka hendaklah mereka dibantu. Dan bantuan itu bukan merupakan utang yang harus dibayar, tetapi dukungan buat mereka demi kemaslahatan agama mereka, serta memenuhi janji Rasulullah kepada mereka, dan anugerah dari Allah dan Rasul-Nya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Kemudian dikutip, janganlah berdebat dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berselisih pendapat denganmu, kecuali dengan cara yang paling baik, atau kecuali dengan orang-orang yang melampaui batas. Katakanlah, kami percaya dengan apa yang diturunkan Allah kepada kami, yaitu Al-Quran, dan juga percaya kepada apa yang diturunkan kepada kalian, yaitu Taurat dan Injil. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kami hanya tunduk padanya semata. Kutipan surat Al-Ankabut ayat 46.